Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Asyahidani dari Prodi Ilmu Aktuaria kelas A angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang distribusi gabungan variabel acak diskrit. Jadi distribusi gabungan variabel acak diskrit ini adalah distribusi variabel acak diskrit yang memiliki dua atau lebih variabel. Kita langsung saja. Misalkan X dan Y adalah variabel acak bivariat. Bivariat ini adalah eh, bi artinya dua, variat variabel, yaitu sama saja dua variabel. Dan misalkan Rx dan Ry adalah rentang ruang masing-masing X dan Y. Fungsi bernilai real eh, f Rx kali Ry anggota real. Disebut fungsi kepadatan probabilitas gabungan atau FKP untuk X dan Y jika dan hanya jika dinotasikan seperti ini. F X, Y sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil, Y besar sama dengan Y kecil. X besar itu adalah variabel X-nya, dan X kecil itu nilai variabel acak X-nya. Sama juga dengan Y, yaitu variabel Y besar itu variabel Y-nya, dan Y kecil adalah nilai variabel acak dari Y-nya. Dan PXY ini adalah hasil terjadi X dan Y secara bersama-sama. Kemudian kita lanjut ke syaratnya, yaitu ada fxy itu harus lebih dari sama dengan 0, sama seperti probabilitas-probabilitas pada umumnya. Dan ini berlaku untuk semua X dan Y pada dalam yang ada di dalam domainnya. Kemudian syarat nomor 2 adalah sigma X, sigma Y, fxy harus sama dengan 1, atau ini adalah FDK-nya atau penjumlahan dari semua FKP-nya. Jadi masih sama, yaitu harus sama dengan 1, sama seperti pada variabel pada distribusi satu variabel. Kemudian kita lanjut ke contoh. Di sini ada contoh, yaitu adalah pelemparan dua dadu. Jadi kita misalkan pelemparan pertama adalah X dan pelemparan kedua adalah Y. Dan kita anggap eh, probabilitas keluarnya mata dadu kedua dadu tersebut itu adalah eh, tidak diubah atau sama. Jadi kan mata dadu itu ada 6, eh, 1 sampai 6. Berarti ruang sampelnya adalah 6 kali 6, yaitu 36. Dan berarti probabilitas terjadi munculnya mata dadu X dan Y adalah masing-masing adalah 1/36. Dan bisa kita lihat di tabel, jika kita buat tabelnya, X adalah yang ke vertikalnya dan Y adalah horizontalnya. Dan nilai dari masing-masing peluangnya adalah 1/36. Dan jika kita lihat pada syarat pertama ini memenuhi karena lebih dari 0, lebih dari 9 0. Dan juga untuk syarat kedua, yaitu hasil dari seluruh penjumlahannya adalah 1. Jika kita jumlahkan, ini adalah dengan 1 juga. Kemudian kita lanjut ke contoh nomor 2. Pada contoh nomor 2 ini ada seorang donatur yang memilih 4 orang pasien COVID-19 secara acak di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk diberikan bantuan sumbangan berupa uang tunai dan sembako. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang terdiri dari 5 orang yang berusia 11 sampai 30 tahun, 7 orang yang berusia 31 sampai 50 tahun, dan 8 orang sisanya yang berusia 51 sampai dengan 70 tahun. Jika X dan Y merupakan suatu variabel acak yang masing-masing menyatakan banyaknya pasien berusia 11 sampai 30 tahun dan pasien berusia 31 sampai 50 tahun yang terpilih, dapatkan distribusi peluang gabungan dari X dan Y. Jadi X-nya yang ditanya X-nya adalah
banyaknya pasien berusia 11 sampai 30 tahun dan Y-nya adalah banyak pasien berusia 31 sampai 60 tahun. Kita disuruh mencari distribusi peluang gabungan dari X dan Y. Jadi bisa dinotasikan sebagai berikut, Fx, Y sama dengan eh, kombinasi 5X dikali dengan 7 kombinasi Y dan juga 8 kombinasi 4 kurangin X dan dikurangi lagi dengan Y per ruang sampel ya. Kenapa bisa didapatkan seperti ini? Karena 5 ini kita dapatkan dari yang ditanyakan, yaitu eh, pasien berusia 11 sampai 30 tahun yaitu X. Ini kita lihat di soal ada 5 orang yang berusia 11 sampai 30 tahun. Jadi kita tulis 5 dan eh, yang dipilih sebanyak X orang. Kemudian 7 kita dapatkan dari 7 orang yang berusia 31 sampai 50 tahun yang dipilih sebanyak Y. Dan juga 8 adalah sisanya, yaitu berarti usia 51 sampai 70 tahun. Dan yang terpilih berarti sisanya juga. Total yang dipilih kan 4. Berarti 4 dikurangi X dikurangi Y. Dan kita bagi dengan total semuanya atau ruang sampelnya. Dan di sini syaratnya adalah syarat X sendiri adalah X-nya harus dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y-nya juga sama, 0, 1, 2, 3, 4. Dan X plus Y harus kurang dari sama dengan 4. Kenapa begini? Karena yang dipilih adalah 4 orang pasien COVID. Jadi maksimal adalah 4. Dan kemudian eh, yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas akan bernilai 0. Di sini bisa juga kita buat tabelnya, X-nya secara vertikal, Y-nya horizontal. Di sini tinggal kita substitusikan ya. Kenapa bisa didapat 70 per 4.845? Karena kita substitusikan saja X-nya ini 0, Y-nya juga 0. Dan kita hitung akan menjadi seperti ini. Dan begitu juga seterusnya. Dan kenapa di sini ada angka 0, ada hasil yang 0? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan eh, X dan Y harus 0, 1, 2, 3, 4 dan ini masih memenuhi. Tetapi jika X ditambah Y-nya tidak memenuhi, yaitu maksimal 4, maka tidak akan memenuhi syarat dan ini akan bernilai 0. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang dan ada perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.